Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri sampaikan ada 3 golongan yang mereka ini merendahkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulang yang kemarin tentang orang-orang yang mereka merendahkan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengurangi kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri sampaikan ada 3 golongan yang mereka ini merendahkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mereka yang tergolong orang-orang yang bodoh. Bukan mereka bodoh, akhirnya yaitu mereka berbicara di luar koridornya, yang akhirnya menjadikan mereka malah keluar dari syariatnya Allah, dari syariatnya Rasulullah SAW. Yang kedua adalah orang-orang yang mana kita tahu sekarang fenomena akhir zaman ini segala sesuatunya sudah disyuting, di video, di kamera, masuk ke media-media sosial, internet yang dibikin oleh orang-orang kufar untuk membuat kita lalai kepada Allah, malah menjadikan kita bukan cuma lalai tapi tambah jauh dari Allah dan mendekat kepada maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling banyak adalah apa? Wanita-wanita kita, istri kita, anak perempuan kita yang terlepas dari itu semuanya, foto-foto di-upload di kocar-kacir tanpa pengawasan suami atau kakak-kakak laki-lakinya. Dan orang-orang yang mereka merendahkan Rasulullah, mereka menjual agamanya Allah, mereka pengen terkenal dengan apa? Nyampaikan statement-statement yang bikin kontroversi, yang akhirnya apa? Memancing orang-orang yang tidak berpikir untuk mengikut dalam alur permainannya mereka, hingga akhirnya ya apa? Kata Habib Ali, akhirnya yang mereka inginkan tercapai, mereka terkenal. Dan yang ketiga adalah ketidaktahuan mereka tentang kemuliaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Habib Ali nyampaikan Muhammadun basarun lakal basar. Kata Habib Ali, manusia biasanya Rasulullah ini cahaya, spesialnya juga cahaya. Bahkan sampaikan Ahmad ya Nurul Huda, baginda ini adalah utusan yang Allah utus sebagai cahaya dan bawa petunjuk. Jadi dalam keadaan apapun beliau tetaplah nur, tetap cahaya. Dan ketidaktahuan ini bikin orang-orang biasanya itu mencari pengetahuan atau ilmu-ilmu tanpa memiliki rujukan guru, akhirnya kocar-kacir, tersesat dalam alur-alur liberal. Nah, ketiga golongan ini kebodohan, ingin terkenal di dunia dengan menjual agama, dan paham-paham liberal yang buat orang-orang akhirnya para pembicara-pembicara ini menjadi pemantik api untuk banyak orang malah merendahkan Rasulullah SAW. Nah, yang jadi masalah sebetulnya bukan pribadi orang ini. Yang jadi masalah adalah kalau seandainya orang-orang seperti ini tidak diperlakukan ketegasan atau klarifikasi dari dianya untuk menyampaikan kesalahan yang fatal, atau mungkin hukuman yang ada di negara kita, yang dikhawatirkan umat-umat ini akan menganggap apa? Oh betul, jadi Rasulullah ku ngini, oh Rasulullah ku ngono. Nah, ini yang kita takutkan. Nah, tapi ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah, kita harus berpikir juga koridor kita di mana. Jadi ada beliau-beliau yang mereka berjuang untuk memperjuangkan kemuliaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan turun ke jalan. Kita doakan. Ada yang menempuh jalur hukum, kita doakan. Buat kita orang-orang yang mungkin tidak punya power, bukan seorang tokoh di kalangan masyarakat, maka yang perlu kita lakukan apa? Untuk membuktikan cinta kita kepada Sayyidina Muhammad SAW. Baginda Nabi SAW dalam hadisnya yang mulia beliau bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia betul-betul mencintaiku, kata Rasulullah. Siapa yang mencintaiku, maka dia bersamaku di surga. Dan dari situ kita bisa apa? Bisa kita lihat bahwa pembuktian cinta ini dengan banyak cara. Buktian kita pada Rasulullah dengan banyak cara, dan yang paling utama yang mana di situ disampaikan nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hidupkan sunnahnya, hidupkan apa-apa yang terikat bersambung dan disandarkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.